Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraqi wal alam wadafi'il bala'i wal waba'i wal maradi wal alam. Jismuhu tahirun mutahharun mu'affarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'an mawdu'un 'alallahi wal qalam. Syamsid duha badrid duja nurul huda misbahuz zulam. Abil qasim sayyidul kaunaini wa syafi'it taqalain sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam nabiyil haramain mahbubun inda rabbil masyriqaini wal maghribain faya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamalihi sallu alaihi wasallimu taslima. Amma ba'du. Para hadirin pemirsa Nur Sa'adah Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tangan kanan, tangan kirinya malaikat Arsy, dan Nabi Ibrahim alaihissalam berada di tangan kanannya malaikat Arsy. Lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berada di sebelah kiri sedangkan Nabi Ibrahim berada di sebelah kanan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan sesuatu dengan berkata bahwasanya sebelah kanan tangan malaikat Arsy adalah surga dan sebelah kiri malaikat Arsy adalah neraka. Aku di sisi sebelah kiri untuk apa? Kata Rasulullah SAW bahwasanya ketika para hambaku, ketika para hamba-hambaku masuk ke dalam surga, maka aku akan cegahnya untuk masuk ke neraka. Dan Rasulullah SAW ada sebuah kisah di mana seseorang yang akan masuk ke dalam surganya lalu berkata, "Engkau siapa yang telah menolongku?" "Aku adalah nabimu yang telah menolongmu karena salah satu engkau pernah membaca sholawat kepadaku, sholawat atasku, maka aku akan memberikan syafaatku kepada kamu." Jadi pada intinya ketika kita bersolawat atas Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya satu kali dalam hidup kita, maka syafaat itu akan tetap ada pada kita. Dan Rasulullah SAW tidak akan pernah lupa walau kita tidak pernah mengenal dia. Para jemaah Nur Sa'adah Official, di sini saya akan menyampaikan beberapa pentingnya, beberapa manfaat dari sholawat kepada Rasulullah SAW. Dalam suatu riwayat pada hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, awalan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum 'alas shalat. Beberapa orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku kelak nanti di yaumil qiyamah yaitu orang yang banyak sekali mendapatkan dan banyak sekali bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Dan juga salah satu manfaat kita ketika bersolawat kepada Rasulullah SAW yaitu adalah salah satu aja melebur dosa kita. Tidak hanya itu, di bulan suci Ramadan ini juga Allah juga turunkan beberapa ampunannya. Dalam hadis riwayat Rasulullah SAW, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka akan
lebur semua dosanya yang telah lalu. Di dalam ketika kita bersolawat dan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, afdholus sholawah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat tidak cuman hanya diperintahkan oleh umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga diperintahkan kepada para malaikat dan para nabi-nabi sebelumnya. Dalam satu hikayat dan dalam satu riwayat, Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabatnya, yaitu yang dimana ketika ada seseorang anak meninggal dunia, lantas ibunya menangis, ibunya bersedih. Karena apa? Karena khawatir akan anaknya yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sang ibu kemudian bermimpi tentang anaknya yang masuk neraka dan disiksa di api neraka. Kemudian ibunya mendatangi ke salah satu ulama, ke salah satu sahabatnya Nabi Muhammad SAW, dan bertanya, "Wahai sahabat, bagaimanakah caranya bisa menolong anakku dalam siksa api neraka?" Kemudian sahabat itu pun menyampaikan sesuatu. Berbanyaklah sholawat kepada Rasulullah SAW, maka akan terselamatkanlah anakmu dari siksa api neraka. Dan ketika sang ibu memperbanyak sholawatnya, lalu sahabat tersebut pun bermimpi, "Wahai ibu, aku telah melihat putramu yang telah masuk di dalam surganya Allah karena ada syafaat Rasulullah SAW ketika engkau bersolawat kepadanya." Jadi kesimpulannya, ketika kita bersolawat, ketika kita ikhlas, solawat itu tidak akan pernah putus dan solawat itu akan terus sampai kepada Rasulullah SAW. Maka berbanyaklah solawat kepadanya, maka kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, salah satu kisah yang Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabatnya tentang manfaat dari sholawat itu sendiri. Mudah-mudahan kita, para jamaah Nurus Sa'adah Official, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW karena kita sering membaca sholawat kepadanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.